Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Nadifa Cahya. Buat kalian yang baru gabung semoga betah, dan untuk kalian yang sudah bergabung dari awal, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah sabar menunggu cerita ini berlanjut. Tapi sebelumnya saya minta maaf, belum bisa menuruti kemauan kalian buat upload video setiap hari, sebab satu hal dan yang lainnya. Kalau mau tahu alasannya lebih lanjut, silakan follow Instagram saya, link ada di bawah. Seperti biasa, saya akan membawakan lanjutan cerita yang berjudul Suami Penutup Aib. Cerita bersambung yang merupakan karangan fiktif belaka ini saya sendiri loh yang mengarang, bukan tulisan orang lain yang saya ceritakan ulang. Sebelum cerita dimulai, support channel ini dengan klik tombol subscribe agar kalian tak ketinggalan dengan kelanjutannya. Sekarang langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Baru beberapa saat mobil melesat keluar komplek, perutku terasa sangat tidak nyaman. Rasanya makanan di dalam sana ingin dikeluarkan. Setiap setback pocket kugeledah guna mencari kantong kresek, namun satu pun tak kutemukan. Melihatku panik, Tania mencari tahu penyebabnya. Lantas dia membantuku mencari benda tersebut. Ini mobil mewah. Barang sampah seperti itu jelas tidak ada di sini. Pencarianku terhenti seketika. Mendengar pria sombong itu berbicara, perutku terasa semakin mual. Tak bisa ditahan lagi. Kaca mobilku gedor keras. Bodoh amat dia marah daripada mobilnya yang aku muntahin. Dasar tidak punya hati, umpatku lirih. Setelah membuang sesuatu yang sejak tadi tersimpan di dalam mulut. Tak jauh dari tempatku berdiri sekarang, ada sebuah minimarket. Tania menyarankan agar kakaknya yang arogan itu berhenti di sana. Karena tak mau mobilnya kotor, dia nurut-nurut saja. Aku kembali masuk, tentunya rasa mual itu kembali menggangguku. Sesaat setelah sampai di minimarket, aku segera keluar. Tak tahan ingin memuntahkannya lagi. Namun tak separah sebelumnya, mungkin karena jaraknya yang dekat. Anehnya, saat aku sudah berada di luar mobil, rasa mual itu mendadak hilang. Apa mungkin aku gak terbiasa naik mobil mewah ya? Atau gara-gara berada satu mobil dengan pria cabul itu? Soalnya sebelum ini aku hampir tak mengalami morning sickness, kecuali dalam situasi tertentu. Sejenak tubuhku mematung. Suara klakson yang begitu memekik telinga nyaris membuat jantungku copot. Suara itu terus-menerus berbunyi, tak mau berhenti meskipun sudah kulayangkan tatapan protes ke arah spion yang mengarah langsung pada pria tengil tersebut. Kakiku hentakkan keras pada paving lalu bergegas masuk ke minimarket. Selama berada di dalam sana, perutku aman-aman saja. Akan tetapi, setelah balik ke mobil, rasa mual itu kembali melanda. Aku sendiri tak tahu pasti penyebabnya. Yang jelas, ini sangat menyiksaku. Masker sudah terpasang. Perut juga sudah kuolesi minyak kayu putih. Namun, rasa mual itu tak kunjung menghilang. Tanpa mempedulikan Tania ataupun Saka, aku memutahkan semuanya dalam kantong kresek. Sebenarnya malu, tapi mau gimana lagi? Untungnya Tania memakai headphone. Bisa jadi sengaja ia lakukan agar tak mendengar suara menjijikan itu. Sementara Saka, aku tak peduli. Aku begini juga gara-gara dia. Merasa tak ada lagi yang bisa dikeluarkan, kusandarkan kepala pada headrest sembari memejamkan mata. Selain perut, kepalaku juga pusing. Lemas mulai menjalar ke seluruh tubuh. Semoga saja di butik nanti aku tidak pingsan. Sesampainya di butik semua berjalan dengan lancar. Hanya merasakan sedikit pusing dan masih bisa teratasi. Sang desainer dan asistennya dengan ramah dan telaten menunjukkan semua koleksi gaun pengantinnya. Aku hanya disuruh duduk manis menunjuk gaun yang cocok. Tak mau banyak pilihan. Aku hanya meminta diberikan gaun pengantin muslimah yang sederhana tapi tetap menunjukkan sisi elegan. Sang desainer langsung menyuruh asistennya mengeluarkan gaun bestseller di butik ini. Mereka memberiku 3 pilihan gaun yang memiliki warna soft diantaranya, nude, soft pink, dan krem, sesuai dengan permintaan. Karena model dan warnanya cantik-cantik, disinilah peran Tania dibutuhkan. Gimana menurutmu? Lebih cocok yang mana buat Mbak? Gimana kalau Mbak Nanda cobain dulu satu persatu? Sarannya. Boleh, silakan langsung dicoba.
Ruang gantinya ada di sebelah sana, sahut si pemilik butik. Kemudian si asisten menuntunku ke tempat tersebut. Satu persatu gaun tersebut aku coba. Dari ekspresi Tania, dia belum menunjukkan kesan takjub dan hal itu membuatku agak frustasi. Padahal aku sudah ingin sekali istirahat. Lantas, sang desainer menyuruh asistennya masuk ke sebuah ruangan. Keluar membawa sebuah manekin memakai kebaya modern berbahan brokat berwarna pastel. Mataku langsung berbinar melihatnya. Ini rancangan terbaru kami. Proses pengerjaannya tinggal 5% lagi. Jika Anda minat, kami bisa menyelesaikannya malam ini juga. Aku menoleh ke arah Tania. Dia mengangguk-anggukan kepala dengan senyum lebar sembari mengangkat kedua jempol. Baik, kalau begitu saya mau yang ini. Selesai urusan gaun, Tania mengajakku makan siang di sebuah mall. Sama seperti sebelumnya, aku merasakan mual-mual saat berada di mobil. Aku pikir penyebabnya mobil itu, namun ternyata aku salah. Saat kami berjalan melewati lorong basement menuju lantai atas mall, perutku masih saja mual, padahal sudah berada di luar mobil. Atau jangan-jangan Sakalah penyebabnya? Jika ditelaah lebih dalam, memang rasa mual ini muncul ketika aku berada dekat dengannya. Mungkin juga ini bentuk protes makhluk kecil itu karena tak merasakan perhatian dari ayah kandungnya. Tan, Mbak mau ke kamar mandi dulu ya. Pamitku segera beranjak agar tak muntah di sembarang tempat. Dugaanku tak salah. Menjauh dari pria itu adalah pilihan yang tepat. Perutku juga mulai normal lagi. Di tempat yang agak sepi, kuusap lembut makhluk mungil yang berada di bawah kulit perut, membujuknya dengan kata-kata kasih sayang. Berharap dia mengerti. Meski aku tahu dia masih sangat kecil untuk mengerti ini, namun tak ada salahnya dicoba. Nak, Bunda tahu kamu marah, tapi bukan seperti ini caranya. Kalau begini, kamu sama saja menyiksa Bunda. Bunda yakin kamu anak baik. Adik sayang Bunda kan? Toh kita sudah punya Papa Arkan. Kita gak butuh dia lagi. Tapi bukan berarti Bunda menyuruhmu membencinya. Dia tetaplah ayahmu. Heh, ngomong sama siapa sih lo? Dengan wajah sombongnya, pria itu memalingkan wajah. Tak ada Tania di sekitaran sini, jadi aku tak perlu bersandiwara lagi. Ngapain kesini? Tuh, Tania udah nungguin dari tadi. Kalau bukan karena permintaan adik gue, malis banget nyariin lo. Lagi dan lagi, bayi ini seolah ikut muak melihat sikapnya. Tanpa aba-aba, cairan bening beserta sisa makanan keluar begitu saja melalui mulut, mengenai sebagian baju dan celananya, yang pasti mengeluarkan aroma busuk. Lo udah gila? Lo... Aku memejamkan mata saat melihat Saka mengangkat tangannya. Tali tasku cengkram kuat, bersiap menerima resiko. Ini benar-benar di luar kendaliku. Beberapa saat menunggu, tak kurasakan apapun. Sesuatu seolah menarik bahu, seperti seseorang yang sedang merangkul. Perlahan aku membuka mata. Pandanganku langsung tertuju pada seseorang yang saat ini mencengkram kuat bahuku. Ada noda muntahan di bajunya. Itu berarti lepas. Aku pikir seperti dalam drama Korea, saat wanitanya akan disakiti, sang superhero atau kekasihnya muncul tiba-tiba. Tapi aku lupa kalau itu hanya ada dalam drama, bukan dunia nyata. Bukannya dilepas, rangkulan itu semakin kuat, dan dia malah memaksaku mengikuti langkahnya. Jangan berisik, apa maksudnya? Pria aneh. Ngomong kok sambil pamer gigi, batin kok, kanan dan belakangmu. Dia menginterupsiku sembari tersenyum lebar, menunjukkan barisan giginya yang rapi. Kepalaku otomatis menoleh, dan baru aku paham kenapa dia sekarang bersandiwara sebaik ini. Insiden beberapa menit yang lalu ternyata menjadi pusat perhatian mereka. Spontanitas yang dilakukan Saka urung ia lakukan, sebab takut kejadian ini didokumentasikan orang lain, lalu disebarluaskan. Lepas, rangkuannya merenggang. Kalau nggak terpaksa, gue juga ogah nyentuh lo. Kalimat itu. Dia sama saja sedang menyiram bensin di atas bara. Aku menghadang lalu menatapnya dengan penuh kebencian. Refleks tanganku melayang pada salah satu pipinya. Terpaksa katamu.
Bukannya marah, Saka malah salah tingkah. Dia bersiul lirih namun tak kuhiraukan. Kapan lagi punya kesempatan untuk menghajar pria brengsek ini? Saka berjalan menatap lurus ke depan, secara sengaja menabrak bahuku. "Saka, tunggu!" Mataku melotot dengan mulut terkunci. Tubuhku ikut mematung. "Mas Arkan? Sejak kapan Mas ada jelaskan di rumah?" Aku mengikutinya dari belakang. Tak berani mengimbangi langkahnya. Pikiranku kacau. Menerka-nerka sejak kapan Arkan berdiri di sana. Apa dia melihatku waktu dipeluk Saka? Atau dia mendengarkan pembicaraan barusan? Atau yang lebih parahnya, dia melihat semuanya. Habislah riwayatku. "Tunggu Mas, ini semua gak seperti yang Mas pikirkan. Tadi Nada gak sengaja ketemu sama dia." Aku setengah berlari mengejarnya. Arkan bergeming. "Mas, dengerin penjelasan Nada dulu dong." Arkan tetap tak mau menyahut. "Ya sudah kalau gitu, Nada gak mau pulang." Seruku merajuk mengharap belas kasihan darinya. Namun lagi-lagi percuma. Dia tetap melanjutkan langkahnya, meninggalkanku yang jauh tertinggal. Kenapa hari ini aku sial banget sih? Tadi adiknya, sekarang abangnya. Aku memperhatikan sekeliling, dan tak kutemukan batang hidungnya pun dengan Saka. Dia menghilang seperti ditelan bumi. Lebih bagus lagi kalau dia benar-benar menghilang dari dunia ini, supaya gak jadi pengganggu hubunganku dan Arkan. Sesuatu dalam tas membuatku sedikit terkejut. Segera aku ambil benda pipi tersebut dan terlihat Arkan mengirimkan lokasinya saat ini. Aku membalasnya dengan stiker kartun kelinci memalingkan wajah. Setelahnya membuka aplikasi hijau berlogo G. Satu pesan lagi kuterima. "Cepat, atau Mas tinggal pulang." "Biarin." Pesan singkat yang kukirim langsung centang 2 biru. Dia pikir aku bakalan takut. Enggak, aku bisa pulang sendiri kok. Sembari menunggu kedatangan Kang Ojol, aku memainkan ponsel di pinggir jalan depan mall. Cacing-cacing dalam perutku melakukan aksi demo. Pas kali ada Kang Bakso lewat. "Bang, beli 15.000 dibungkus." "Iya Neng." Aku mengusap perut sambil memperhatikan lalu lalang kendaraan. Dari kejauhan nampak mobil Arkan mendekat, lalu menepi 1 meter dari gerobak Kang Bakso. "Ayo pulang." Aku membuang muka, pura-pura tak melihatnya. "Ini Neng baksonya." "Oh iya, ini Bang uangnya." "Terima kasih," ujarku memberikan uang pas. "Sama-sama Neng." Sesaat setelah Kang Bakso pergi, Kang Ojol muncul. "Atas nama Mbak Nada ya?" "Iya Pak, betul, saya sendiri." Kang Ojol memberikan helmnya. Helm belum kepegang, pergelangan tanganku ditarik Arkan. "Cancel Pak, ini istri saya." "Loh, ya nggak bisa gitu dong. Saya kan udah sampai di sini." Tanpa mau memperpanjang masalah, Arkan mengeluarkan uang 50.000 dari kantong sekalian receh 20 ribuan, lalu memberikannya pada Kang Ojol. "Nah, gitu kan enak. Saya permisi dulu ya Mbak, Mas." Kang Ojol pergi dengan senyum bahagia, sebab mendapatkan uang lebih banyak. "Ayo masuk." "Gak mau." Aku masih memalingkan wajah. Entah karena kesal atau gak sabar, Arkan menggendongku sampai mobil. Usai Arkan duduk di bangku kemudi, aku di sampingnya. Dia menggerutu lirih. "Yang bikin gara-gara siapa? Yang ngambek siapa?" Mendengar itu, dalam hati aku tertawa. Makanya jangan macam-macam sama wanita. Dalam hubungan berpasangan, ada 3 hal yang wajib diketahui. Pertama, pria salah wajib minta maaf. Kedua, pria marah perempuan lebih galak. Dan yang ketiga, saat wanita yang salah, kembali ke pasal 1.